Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, tentunya kita berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anakku sekalian, pada pembelajaran kali ini kita masih belajar tentang cita-citaku menjadi anak yang soleh dengan subpembelajaran hormat dan patuh kepada guru. Dengan tujuan pembelajaran yaitu sebagai berikut. Melalui aktivitas mengamati video, siswa dapat menyebutkan perilaku hormat dan patuh kepada guru dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Melalui aktivitas tanya jawab, siswa mampu menunjukkan perilaku hormat dan patuh kepada guru dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Melalui aktivitas demonstrasi, siswa mampu menerapkan perilaku hormat dan patuh kepada guru dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Melalui aktivitas diskusi, siswa mampu menjelaskan makna perilaku hormat dan patuh kepada guru dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Nah, anak-anakku sekalian, pada pembelajaran kemarin kita telah belajar tentang hormat dan patuh kepada orang tua, yang mana orang tua adalah orang yang merawat kita sedari dalam kandungan sampai sekarang ini. Orang yang mendidik serta memenuhi semua kebutuhan kita yang wajib kita patuhi, hormati, dan sayangi. Nah, sekarang kita harus hormat dan patuh kepada guru. Mengapa kita harus hormat dan patuh kepada guru? Padahal guru bukanlah orang yang melahirkan kita. Nah, sebelum anak-anakku sekalian kalian menjawab, yuk kita saksikan video yang berikut ini. Kisahkan di Tarim, Yaman, terdapat satu pesantren yang terkenal bernama Rubat Tarim. Pesantren ini telah melahirkan puluhan ribu ulama yang tersebar di seluruh dunia. Di pesantren itu pula ada seorang santri, sebut saja namanya Fulan. Fulan ini merupakan seorang santri yang menetap 13 tahun bersama Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri dan sangat cerdas, kuat hafalannya, tangkas dan rajin. Ia menjadi santri yang sudah mencapai derajat mufti saking pintarnya. Kesehariannya di pesantren, si Fulan ini disukai oleh teman-temannya, sebab ia dibutuhkan oleh rekannya untuk menjelaskan pelajaran yang belum dipahami serta mengajar kitab-kitab lainnya. Hampir 13 tahun menjadi santri Rubat Tarim, tentu saja hampir dipastikan kapasitasnya ia termasuk ulama besar. Namanya pun tersohor hingga keluar pesantren bahwa ia termasuk calon ulama besar yang akan muncul berikutnya. Hingga akhirnya setan mengelabui si Fulan, ia pun merasa orang yang paling alim. Bahkan ia merasa kualitas dirinya sejajar dengan kealiman guru besarnya. Tidak cukup sampai di situ. Kesombongan itu berlanjut hingga ia berani memanggil gurunya dengan namanya saja. Ini merupakan tindakan yang sangat-sangat tercela dan kesombongan yang nyata. Barang siapa ya memanggil gurunya dengan sebutan namanya langsung, tidak mengagungkannya ketika memanggil, maka dia tak akan meninggal, kecuali sudah merasakan hidup yang fakir baik dalam ilmu maupun materi. Si Fulan pada suatu hari akan keluar dari Rubat Tarim menuju kota Mukalla untuk berdakwah. Ia pun keluar dari pesantren begitu saja tanpa minta izin kepada Habib Abdullah Asy-Syatiri. Habib Abdullah menanyakan keberadaan si Fulan yang biasanya duduk di depan, namun tidak kelihatan. "Kemanakah si Fulan?" Sebagian murid yang mengetahui menjawab, "Si Fulan sedang berdakwah ke kota Mukalla." Habib berkata, "Apakah dia izin kepadaku?" Sontak murid yang lain diam saja. Dan Habib Abdullah kemudian berkata, "Baiklah. Kalau begitu biarkan si Fulan pergi, akan tetapi ilmunya tetap di sini." Di sisi lain di kota Mukalla, Yaman, para ahli ilmu dan talibul ilmi dan para pecinta Habib Abdullah Asy-Syatiri yang mendengar bahwa si Fulan santri senior Rubat Tarim akan mengisi ceramah di Masjid Baumar Mukalla Kodim, mereka pun berbondong-bondong datang. Mereka pun mempersilakan si Fulan untuk memberikan ceramahnya. Si Fulan naik ke mimbar dan memulai isi ceramahnya. Ia memulai dengan basmalah, hamdalah, solawat kepada Nabi amma ba'du. Kemudian ia membaca sebuah ayat. Ketika ingin menjelaskan ayat ini, namun,
Ternyata dia terdiam seperti kayu yang berdiri tegak dan kebingungan tak mampu berbicara menjelaskan ayat tersebut. Hingga dia duduk 5 menit dia terdiam di hadapan jamaah, di hadapannya dia menoleh ke jamaah dan mereka juga memandang si Fulan. Hingga akhirnya dia duduk menangis karena semua ilmu yang pernah ia hafal hilang seketika. Bahkan kitab kecil Safinatun Najah tak hafal satu kalimat pun, apalagi kitab Tufah yang awalnya telah dihafal. Kemudian datanglah kabar bahwa si Fulan telah Isaatul Adab, berbuat kurang baik terhadap gurunya. Ia pun bertanya pada si Fulan. Setelah mendengar penjelasannya, si ahli ilmu menasehati agar ia minta maaf pada Sang Maha Guru. Memang sudah dikuasai oleh setan, ia pun enggan untuk tawadu dan minta maaf pada sang guru. Hidupnya pun bertambah tragis. Ilmunya sudah hilang dan tanpa ada keluarga yang mau menerimanya, tanpa teman yang peduli pada nasibnya. Hingga ia hidup dalam keadaan sangat miskin di pinggiran kota Mukalla dan sehari-hari menjadi penjual arang di toko area pasar. Hingga akhir hayatnya ia hidup dalam keadaan miskin, bahkan untuk sebuah kafan pun ia tak punya dan diberi sedekah oleh ahlul khair yang dermawan. Anak-anakku sekalian, apa yang kalian dapatkan dari cerita video barusan? Betul, dari cerita video barusan kita bisa melihat seseorang yang mempunyai ilmu yang sangat tinggi, ilmu yang sangat luas, tetapi karena beliau tidak mempunyai adab terhadap gurunya, dia kehilangan ilmu dan mendapatkan kesengsaraan hidup. Nah, anak-anakku sekalian, maka dari itu kita harus hormat dan patuh kepada guru. Meskipun guru bukan orang yang melahirkan kita, tetapi guru adalah orang tua kita di sekolah, yang wajib kita hormati, patuhi, serta sayangi. Nah, anak-anak, bagaimana hormat dan patuh kepada guru? Saat bertemu guru, hendaknya mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersalaman dengan mencium tangannya dan memperlihatkan wajah yang berseri-seri. Saat guru memberi tugas atau pekerjaan rumah, mengerjakannya dan menyelesaikannya tepat waktu. Tidak bermalas-malasan dan juga tidak mengeluh terhadap pekerjaan yang diberikan. Saat guru menasihati, kita harus mendengarkannya dengan tulus serta mentaati semua nasihatnya. Saat berbicara dengan guru, hendaknya berbicara dengan bahasa yang santun, suara tidak terlalu keras, dan tidak boleh memotong pembicaraannya. Adapun sikap kita saat guru sedang mengajar, yaitu duduk tenang dan tidak mengganggu teman, tidak mengobrol dengan teman sehingga menyebabkan berisik dan gaduh, dan selalu memperhatikan pelajaran yang diberikan oleh guru. Adapun hikmah, hormat, dan patuh kepada guru, yaitu ilmu yang akan kita pelajari lebih mudah untuk dipahami. Ilmu yang akan dipelajari lebih lama melekat atau lebih sulit untuk lupa. Dan ilmu yang didapat akan menjadi berkah dalam hidup serta mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anakku sekalian, materi pembelajaran 3, cita-citaku menjadi anak yang soleh dengan sub pembelajaran hormat dan patuh kepada guru dicukupkan sekian. Yuk kita diskusikan bagaimana hormat dan patuh kepada guru dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.